Fadila Aziz, Adila Fahmi. Pak, saya Pak. Muhammad Sobirin. Muhammad Sobirin. Vivin Jailani. Vivin Jailani. Ahmad Fauruk. Vicky Royhan Yasin. Ahmad Nuril Istiqlal. Ada Pak, ada. Ina Julianti. Ada Pak. Zainal Abidin. Mas Duki Ferdi. Novan Andri Pratama. Holimun Nikmah. Holimun Nikmah. Baik, selamat bergabung. Mohon maaf karena sebelumnya saya tidak tahu bahwa saya akan diberi mata kuliah manajemen konflik kelasnya Ibu Hilda kalau tidak salah ya. Jadi sebenarnya ini sudah pertemuan ke-6 ya kalau di mata kuliah saya di kelas A, B, dan kelas C. Tapi karena ini baru saya dikasih tahu minggu lalu, sehingga kalian harus tertinggal di 4 kali pertemuan atau 5 kali pertemuan. Baik, hari ini saya akan mulai dari paradigma konflik ya atau konflik paradigm. Pada dasarnya paradigma konflik itu dibagi dalam 3 perspektif yang kita akan bahas hari ini. Jadi pada dasarnya banyak sebenarnya paradigma konflik itu, tapi setelah di resume ada 3 paradigma konflik yang ada di berbagai referensi, di berbagai buku, jurnal dan sebagainya. Dan hari ini saya akan berikan pengetahuan kepada Mbak dan Masnya tentang 3 paradigma konflik itu. Yang pertama yang sering kita dengar adalah pandangan tradisional atau traditional view. Jadi konflik dipandang sebagai aktivitas tradisional, atau konflik dipandang sebagai sesuatu yang atau itu disebut sebagai konflik is bad, sesuatu yang sangat jelek ya, sesuatu yang sangat buruk, sesuatu yang merusak atau disebut dengan destruktif. Jadi itu traditional view memandang bahwa pertama konflik itu sesuatu yang sangat jelek, sesuatu yang sangat buruk, sesuatu yang destruktif dan tidak memberikan keuntungan apapun bagi individu maupun bagi organisasi. Tapi saya katakan tidak ada organisasi maupun individu yang tidak pernah mengalami konflik apapun. Jadi baik dalam bentuk konflik individu maupun dalam bentuk konflik organisasi. Apalagi kita misalkan menggeneralisir konflik dalam bentuk skala nasional maupun skala global. Jadi pasti misalkan contoh paling update hari ini adalah konflik antara Prancis dengan negara-negara Islam tentang pernyataan Emmanuel Macron, Presiden Prancis, tentang terbitnya karikatur Nabi Muhammad di saat umat Muslim di seluruh dunia merayakan tentang kelahiran Nabi Muhammad. Tiba-tiba muncul karikatur tentang Nabi Muhammad yang sebenarnya sangat secret dan sangat sensitif bagi umat Islam. Itu bentuk secara global. Walaupun tidak bersentuhan secara fisik, tapi itu bentuk pertentangan atau bentuk tantangan secara maya, pemikiran dan dalam bentuk visual. Jadi ini definisi konflik ya. Konflik itu dalam pandangan tradisional itu adalah sesuatu yang sangat jelek. Pandangan berikutnya dalam pandangan tradisional, konflik itu cause troublemaker, akan menyebabkan kerusakan. Jadi akan menyebabkan misalkan demo yang menolak undang-undang Omnibus Law itu menyebabkan terminal Transjakarta,
membakar banyak-banyak perkantoran, merusak kantor dan sebagainya. Itu yang disebut cause troublemaker. Jadi menyebabkan kerusakan. Baik kerusakan dalam bentuk fisik maupun kerusakan dalam bentuk hubungan. Jadi paradigma tradisional itu mengatakan bahwa konflik yang pertama itu adalah sangat jelek dan buruk. Dua, dia akan menyebabkan kerusakan, baik kerusakan dalam bentuk hubungan, relasi antar satu teman, antar keluarga, antar organisasi maupun antar negara, maupun dalam bentuk fisik, bangunan dan sebagainya. Yang berikutnya, pandangan tradisional menyebutkan bahwa konflik itu should be avoided, harus dihindari. Jadi konflik itu harus dihindari. Tapi siapa hari ini yang bisa menghindar dari konflik? Tidak ada. Tidak ada. Manusia, organisasi apapun pasti terlibat dalam bentuk konflik. Ini pandangan tradisional. Jadi pandangan tradisional itu membagi 3 konflik itu. Yang pertama adalah konflik itu sangat buruk, sangat jelek, menyebabkan kerusakan baik hubungan individu maupun secara fisik. Dan yang ketiga adalah harus dihindari konflik itu. Berbeda dengan hubungan human relations view, pandangan tentang hubungan manusia. Jadi pandangan hubungan manusia. Pandangan ini memiliki definisi yang berbeda dengan pandangan tradisional. Kalau yang pandangan tradisional itu adalah konflik itu harus dihindari, menyebabkan kerusakan dan sesuatu yang sangat buruk. Human relations view itu relatif dia lebih moderat. Dia mengatakan konflik is nature. Konflik itu sesuatu yang alamiah, tidak bisa kita menghindari konflik, pasti kita akan menghadapi konflik. Itu pandangan hubungan antara manusia. Jadi disebut konflik is nature. Jadi orang tiba-tiba dia menganggap dirinya benar, terus dia melakukan sebuah statement dalam bentuk penyiaran di media sosial. Tapi kalau ada orang yang tidak suka, ada orang yang tidak sependapat, itu akan menjadi konflik, walaupun konfliknya dalam bentuk pandangan-pandangan statement atau pandangan-pandangan yang menyebabkan terjadinya argumentasi kedua belah pihak. Jadi sangat jelas ya. Kalau yang tradisional menyebutkan bahwa konflik itu sangat jelek, yang pandangan hubungan manusia itu konflik itu nature, dia sesuatu yang alamiah. Tanpa dibuat pun, tanpa by design pun konflik itu akan hadir dalam kehidupan masyarakat, organisasi maupun dalam hubungan negara. Yang kedua, human relations view itu memandang konflik is inevitable. Sesuatu yang pasti mungkin terjadi dalam kehidupan kita. Sesuatu yang inevitable, sesuatu yang pasti terjadi dalam kehidupan kita. Jadi sesuatu yang tidak bisa dihindari. Sesuatu yang tidak bisa dihindari pasti terjadi dalam kehidupan kita. Itu konflik. Saya mungkin boleh bertanya ke Ibu Rina Julianti. Halo, selamat siang Bu Rina. Siang, Pak. Ibu Rina lagi di rumah atau di kantor? Di rumah, Pak, kebetulan. Oke. Ibu Rina ini pasti pengalaman hidupnya lebih banyak daripada yang lain, atau lebih banyak daripada saya, dan pengalaman itu kadang juga akan menambah wawasan kita. Apakah Ibu selama menjalani hidup, misalkan dalam bekerja maupun berumah tangga, apakah tidak pernah mengalami konflik, baik dalam bentuk rumah tangga maupun dalam bentuk bekerja di kantor dan sebagainya? Jaringannya lagi kurang baik mungkin Ibu Rina. Baik, karena jaringannya kayaknya kurang baik Ibu Rina ini. Jadi konflik itu tidak bisa dihindari, dia sifatnya it's inevitable, tidak bisa dihindari. Iya. Jadi yang ketiga, pandangan hubungan antar manusia itu memandang bahwa can be eliminated. Jadi konflik itu tidak bisa dieliminasi, tidak bisa tiba-tiba dipotong, tidak bisa. Misalkan tiba-tiba saudara tahu besok akan jadi konflik, itu tidak bisa. Itu pasti akan terjadi dalam kehidupan kita. Tidak bisa dieliminasi, tidak bisa konflik itu. Tidak ada satupun manusia yang bernyawa itu terhindar dari konflik, tidak bisa.
baik bentuk konflik dalam hubungan rumah tangga, dalam hubungan pertemanan, persahabatan, terus hubungan kerja, organisasi dan sebagainya. Itulah konflik. Jadi kalau pandangan tradisional menyebut konflik itu sangat jelek, menyebabkan kerusakan hubungan, harus dihindari, sedangkan pandangan hubungan antar manusia itu konflik itu adalah sesuatu yang alamiah, pasti terjadi, inevitable dan tidak bisa dieliminasi. Itu konflik. Pandangan yang ketiga, kita bisa lihat pandangan yang ketiga ini disebut sebagai pandangan intraksionis view, pandangan interaksi baik interaksi antar persahabatan, interaksi antar perdagangan, interaksi antar hubungan antar negara, keluarga dan sebagainya, memandang konflik is necessary, sesuatu yang apa ya, anugerah. Jadi konflik itu anugerah. Ini yang disebut sebagai konflik itu sifatnya konstruktif. Kalau yang tradisional itu konflik itu adalah destruktif, dia tidak membangun, merusak, tapi kalau yang intraksionis view atau pandangan interaksi itu memandang konflik itu necessary, suatu keniscayaan. Suatu keniscayaan. Jadi dia sifatnya konstruktif, membangun. Yang kedua, konflik itu dalam pandangan interaksi menyebutkan it can be negative or positive. Jadi bisa menyebabkan dampak positif, bisa menyebabkan dampak negatif. Itu konflik dalam pandangan interaksi. Jadi contohnya misalkan Undang-Undang Cipta Kerja ditolak oleh berbagai mahasiswa, buruh, pekerja, kalangan akademisi, ormas misalkan ditolak. Itu sebab itu akan menyebabkan dua kemungkinan. Kemungkinan pertama negatif karena demo merusak berbagai fasilitas. Kemungkinan kedua adalah positif dengan merubah berbagai pasal-pasal yang merugikan terhadap kehidupan umum atau kepada kepentingan umum. Terus yang ketiga dalam pandangan interaksi itu disebut sebagai it affect group performance. Justru konflik itu akan memberikan dampak terhadap kinerja organisasi atau kelompok. Jadi akan ketika konflik terjadi, maka konflik itu akan memberikan dampak terhadap kelompok atau organisasi, kinerjanya akan lebih bagus, lebih terkontrol, terus lebih hati-hati dan lain sebagainya. Jadi inilah 3 pandangan konflik yang secara umum saya berikan kuliah hari ini kepada Bapak Ibu sekalian. Kalau ada pertanyaan dipersilakan, kalau tidak ada, mari kita lanjut kepada berikutnya. Oke, tidak ada. Oke, kita lanjut aja. Kita lanjut saja. Ini Hendrik 1992 mengatakan konflik itu apa? Konflik itu peristiwa sehari-hari. Jadi kalau tadi ada pandangan, 3 pandangan konflik, hari ini definisi apa konflik itu? Konflik itu adalah peristiwa sehari-hari yang berupa tantangan atau berupa pertentangan. Jadi peristiwa sehari-hari yang berupa tantangan maupun berupa pertentangan. Itu definisinya Hendrik ya tentang konflik. Jadi kita bisa pahami konflik itu adalah sebuah tantangan maupun pertentangan. Apa kaitannya dengan manajemen? Nah, supaya konflik tidak menjadi konflik yang destruktif, maka perlu dikelola. Itulah pentingnya manajemen. Sehingga mata kuliah ini sangat penting sebagai dasar bagi kita untuk mengelola konflik akan menjadi konflik yang konstruktif terhadap organisasi kita maupun hubungan kita antar teman, antar pekerja dan sebagainya. Nah, jadi ini ada definisi di bawah. Konflik bisa terjadi di mana saja tanpa mengenal. Ada slide yang lewati. Jadi konflik itu bisa terjadi di mana saja tanpa mengenal ruang dan waktu, tapi skalanya yang berbeda-beda. Jadi konflik itu pasti terjadi tanpa mengenal ruang dan waktu, tanpa mengenal tempat, tanpa mengenal waktu, tapi skalanya berbeda. Ada skalanya yang luas, ada skalanya yang kecil. Jadi
Kalau definisinya Hendrik bahwa konflik itu adalah peristiwa yang terjadi sehari-hari, yaitu tentang tantangan dan pertentangan. Dan kejadiannya tidak akan mengenal waktu dan ruang, cuma skalanya yang berbeda. Kalau skala negara pasti lebih luas, skala global juga akan lebih luas. Oke, next. Nah, ini saya ambil contoh ya, peristiwa kita mahasiswa dalam kehidupan kampus. Jadi contoh yang sehari-hari kita sebagai mahasiswa mungkin mengalaminya. Seringkali kita menemukan peristiwa pertentangan dan tantangan dalam kehidupan kampus, baik menyangkut kehidupan pribadi, teman, akademik, maupun peristiwa lain yang mendorong kita terlibat di dalamnya. Misalkan contoh, salah paham karena tidak ada informasi masalah jadwal kuliah, misalkan. Sudah terjadi percekcokan, itu konflik. Konflik misalkan dia tidak dilibatkan dalam tugas, itu juga menjadi konflik. Jadi karena tidak dilibatkan dalam kegiatan organisasi kampus ataupun tidak diberi informasi ada penundaan kuliah dan lain sebagainya. Ini contoh peristiwa kampus ya. Jadi ya itulah konflik. Bagaimana ya supaya konflik tidak menjadi konflik yang destruktif? Ya di manage. Nanti ada skemanya nanti bagaimana kita mengelola kampus, mengelola konflik itu. Kalau dalam organisasi, baik dalam hubungan rumah tangga, dalam hubungan relasi kita antar pekerja, antar teman, semakin kecil tingkat konfliknya, makin semakin rendah tingkat produktivitasnya. Kalau dalam hubungan rumah tangga, semakin kecil konfliknya, semakin rendah tingkat harmonisnya. Kalau tidak percaya dengan saya, buktikan saja. Nanti ada hitung-hitungannya. Saya sudah buat skema itu. Bu Rina yang sudah pengalaman berkeluarga, pasti semakin kecil konflik di rumah tangga itu, maka tingkat keharmonisannya semakin rendah. Karena apa ya? Tidak ada emosi. Hanya dingin-dingin saja hubungan itu tidak bagus juga. Jadi hubungan yang dingin-dingin saja itu justru tidak meningkatkan produktivitas dan harmonisasi dalam berhubungan, baik dalam bentuk pekerjaan maupun dalam bentuk hubungan rumah tangga. Jadi pasti itu. Kalau sudah hubungannya dingin-dingin saja, ya itu tidak asik dalam sebuah hubungan, baik dalam hubungan pacaran. Kenapa pacaran itu asik? Orang selalu tertantang untuk melakukan itu karena tingkat konfliknya besar, dan tingkat konfliknya yang besar itu juga secara grafik itu juga harmonisasinya juga akan semakin baik. Rasa cintanya, rasa cemburunya juga akan semakin baik. Kalau tingkat konfliknya dalam hubungan rendah, maka kemungkinan tidak ada rasa cemburu dari pasangannya itu. Nah, kalau tidak ada rasa cemburu, tidak ada rasa kehilangan, maka dipastikan hubungan itu kurang baik akhirnya, kurang produktif. Tidak ada pertanyaan sampai di sini? Nah, ini komunikasi. Apa yang menyebabkan konflik itu? Yang pertama, faktor komunikasi. Jadi faktor komunikasi ini sebenarnya sangat mendominasi dalam konflik ya. Contoh sederhana, peristiwa konflik baik yang sifat individu, kelompok, dan organisasi banyak disebabkan oleh faktor komunikasi. Contoh, peristiwa ditolaknya Undang-Undang Cipta Kerja oleh elemen masyarakat, buruh, mahasiswa, dan civil society. Ini bukti komunikasi mislink. Komunikasi yang terputus. Dari pemerintah informasinya tidak lengkap yang diterima oleh masyarakat, mahasiswa, dan civil society. Civil society, mahasiswa, dan buruh juga tidak membaca secara lengkap isi dari produk tersebut. Sehingga terjadilah yang namanya demonstrasi, perusakan, dan sebagainya. Jadi ini definisi, kalau tadi itu definisinya Hendrik. Ini masalah komunikasi ya, definisi komunikasi. Jadi jelas ada pengirim pesan
yang disebut sebagai komunikator, terus ada pesan yang disampaikan, terus ada penerima yang disebut sebagai komunikan. Jadi kalau misalkan Ibu Rina mengirim pesan, itu Bu Rinanya disebut sebagai komunikator, ya message yang disampaikan itu pesan, sedangkan penerimanya, misalkan penerimanya itu Vivin Jailani, itu disebut sebagai komunikan. Nah, kenapa kadang terjadi mislink, informasi terputus antara komunikator dengan komunikan? Itu karena pesannya kadang yang tidak lengkap, pesannya yang terputus. Bisa jadi pesan yang terputus itu karena jaringan kalau media sosial ya, atau karena memang kurang jelas apa yang disampaikan. Jadi komunikasi adalah transmisi makna dari satu orang ke orang lain atau ke banyak orang, baik secara lisan atau nonverbal. Secara tradisional, model transmisi komunikasi atau seperti sering disebut sebagai situasi retoris. Jadi ini gambar di sebelah ini disebut sebagai situasi retoris. Jadi ada komunikator, ada komunikan, dan ada pesan. Itu disebut sebagai situasi retoris. Jadi misalkan suatu saat ada pertanyaan, coba deskripsikan apa yang disebut sebagai komunikasi situasi retoris. Maka gambar yang seperti Bapak Ibu lihat di samping itu. Jadi itu sebagai situasi retoris. Umumnya digambarkan sebagai segitiga sederhana yang terdiri dari pengirim pesan dan penerima pesan. Itu yang dapat disampaikan hari ini. Jadi mudah-mudahan. Jadi misalkan ini ada contoh lagi. Jadi, tokoh masyarakat, pemimpin yang karismatik dan meneladankan etos positif termasuk John F. Kennedy. Ini saya contoh ya, ambil contoh tokoh-tokoh skala dunia itu yang memanfaatkan komunikasi sebagai alat utama dalam memimpin. Jadi seperti John F. Kennedy, Mahatma Gandhi, dan Martin Luther itu adalah tokoh skala dunia yang memanfaatkan komunikasi sebagai alat utama dalam dia memimpin. Ya, kalau kita lihat Soekarno, dia bagusnya karena dia mampu berkomunikasi dengan baik sehingga dia diterima oleh kalangan masyarakat. Hari ini kita bisa contoh ini. Hari ini kenapa terjadi banyak konflik di sekitar bangsa ini? Kenapa banyak konflik selama 10 tahun terakhir ini? Itu karena kalau saya pandang ya, itu karena komunikasinya yang kurang bagus. Jadi tidak ada gestur yang karismatik yang disampaikan melalui komunikasi, sehingga ya terjadi kegaduhan dalam hubungan sosial masyarakat kita. Oke, ada pertanyaan Ibu? Atau kita cukupkan? Biar tidak bosan. Pak, cukup. Cukup ya, kasihan. Mungkin Ibu Rina mau masak, anaknya mau sekolah atau mau ngaji ya. Bapaknya juga, Masnya mau ditutup, dilanjutkan minggu depan. Ya, Pak. Halo, jawab. Kalau tidak dijawab, dilanjutkan. Diakhiri ya. Iya. Oke, terima kasih atas bergabungnya Bapak Ibu dalam kuliah manajemen konflik. Saya sebagai pengganti, Bu. Biasanya pengganti itu memang tidak semahir pemain utama, namanya pengganti. Jadi karena ini kewajiban, saya akan melakukan tugas dengan baik, menyampaikan informasi manajemen konflik dengan baik kepada Bapak Ibu. Kalau tidak ada tidak puas, silakan disampaikan di grup, kita bisa perbaiki komunikasi kita atau kuliah kita. Baik, karena tadi sudah di absen, saya ucapkan terima kasih. Saya tutup kuliah siang hari ini dengan pembacaan Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Iya.